Digital. Ekonomi digital sore hari ini pendengar, kita akan berbincang-bincang ya bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1 Palembang, Kanal Informasi dan Inspirasi. Ada yang berbeda sore hari ini, jadi kita akan ngobrol-ngobrol bersama salah satu pemilik kerupuk dan kemplang dan juga catering ya yang ada di Kota Palembang, sebut saja Catering Elok pendengar. Nah, jadi nanti kita akan tanyakan ya seperti apa sebenarnya perkembangan usaha ya oleh pemilik catering dan juga kerupuk serta juga kemplang begitu ya di ekonomi digital sore hari ini. Kita sapa terlebih dahulu, sudah hadir di studio Pro 1 Palembang ada Mbak Siska. Selamat sore Mbak. Sore Mbak. Sehat ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat Mbak Tata. Pokoknya harus sehat terus ya. Harus itu. Ya karena kita tahu bahwa Palembang ini sedang tidak baik-baik saja ya, baik dari kualitas udaranya, jadi takutnya nanti berdampak kepada kita semua ya. Nah, ini seperti yang Anda sudah saksikan di layar YouTube kita. Jadi ada penampakan dari kemplang dan juga kerupuk yang dibawa langsung oleh ownernya. Ini bikin sendiri? Bikin sendiri Mbak. Ini yang anggur juga bikin sendiri? Iya, bikin sendiri Mbak. Repot juga ya Mbak? Lumayan. Lumayan ya. Oke. Iya. Tapi Mbak Suka, mungkin di awal kita kenalan dulu ya, ceritain bagaimana awal mula membangun usaha kuliner ini dan apa sih yang membuat akhirnya memilih bisnis ini ya di tengah-tengah banyak nih ada yang bisnis apa kayak baju gitu ya, fashion ya, wastra, songket segala macam. Apalagi base-nya kan Mbak Siska ini kan orang Palembang asli. Asli. Raden ya Mbak ya. Iya. Nah, kenapa malah memilih kerupuk dan kemplang, bahkan juga katanya juga punya catering gitu ya. Oke, silakan. Ya awalnya saya tuh membuka usaha ini karena mungkin salah satunya saya ini orang Palembang asli Mbak, yaitu Mbak sudah tuh karena kecintaan saya terhadap kuliner khas Palembang, terutama kemplang. Karena saya melihat kemplang ini sangat potensinya besar sekali untuk disukai masyarakat Sumatera Selatan. Dan bisa kita kenalkan di masyarakat luar daerah sekalinya, yaitu Mbak. Jadi nggak cuma di Palembang saja, bisa ke daerah lainnya juga. Iya Mbak. Okay. Tapi di tengah banyaknya bisnis kuliner sekarang, apa yang menjadi ciri khas atau keunggulan produk yang ditawarkan oleh brandnya Mbak Siska ini? Keunggulannya ya yang pasti kita bisa mempertahankan cita rasanya Mbak, yaitu dari khas Palembang ini, ya. Tetapi kita juga harus wajib punya inovasi untuk mengikuti tren zaman sekarang, seperti tampilan produk, branding, kemasan, kayak gitu Mbak, biar generasi muda tuh bisa menarik melihatnya gitu. Tertarik ya? Tertarik. Oke. Tapi sejak kapan sih bisnis ini Mbak, tahun berapa? Sebenarnya bisnis ini nih saya seriusin tuh di tahun 2015. 2015 sampai sekarang. Sampai ya? sekarang. Oke. Terus sejauh ini kan kita kan selalu berkembang begitu ya Mbak. Apalagi ini sekarang udah di era digital ya. Ada perubahan tidak dalam mempromosikannya ataupun penjualannya gitu Mbak? Sangat ada Mbak, perubahannya besar sekali kayak gitu. Dulu kan kalau pemasaran itu kan dari lebih banyaknya mengandalkan pelanggan lama Mbak, dari mulut ke mulut, dari orang ke orang. Nah kalau melalui digital ini kita bisa menjangkau pasar yang lebih luas lagi kayak gitu Mbak, yaitu orang yang sebelumnya mengenal produk kita jadi lebih mengenal sampai di daerah-daerah, sampai di luar kota Palembang kayak gitu Mbak. Jadi pelanggannya sekarang udah nggak cuma di Palembang aja, tapi di luar Palembang juga? Betul Mbak, sampai di luar Palembang. Terjauh dari kota mana Mbak? Jakarta ada, Bandung ada, Bogor ada. Oke. Iya, sering dibawa untuk oleh-oleh Mbak. Sering dibawa untuk oleh-oleh ya. Tapi kalau misalnya kita main sosial media ya, yang paling efektif kalau menurut Mbak sendiri untuk bisnis kuliner Mbak ini apa? Kalau menurut aku sih di Instagram, TikTok sama di WA Mbak. Oh, Instagram, TikTok dan WA ya. Kalau di Instagram itu kan kita bisa tampilan sama branding produk. Kalau di TikTok itu kan kita bisa produk kita kan bisa lebih cepat untuk dikenal. Nah, kalau lewat WA itu kita bisa komunikasi dan menerima pesanan lebih lanjut kayak gitu Mbak. Oke, jadi kalau di WA tuh langsung kayak tanya jawab ya Mbak ya? Iya, betul Mbak. Oke.
Nah, ada nggak sih produk yang awalnya biasa aja tapi kemudian penjualannya meningkat setelah dipromosikan lewat media sosial? Eh, Pernah Mbak, ada Mbak. Apa? Eh, Awalnya kan produk itu kan bisa saja, karena dari tampilan foto kita rubah lebih menarik, videonya juga kita lebih menarik lah kita buat. Jadi kan pelanggan itu lebih tertarik dan lebih banyak bertanya tentang, lebih penasaran lagi Mbak, kayak gitu Oh, Mbak. lebih penasaran Iya. lagi. Akhirnya lebih banyak yang beli gitu ya, Iya, Mbak ya. akhirnya ikutan meningkat penjualannya, alhamdulillah kayak gitu Mbak. Tapi kalau paling meningkat tuh di momen apa, Mbak, penjualan? Lebaran Mbak. Lebaran Iya, ya? Iya sih ya. Kalau Lebaran nggak mutus orangnya kemplangnya. iya betul Mbak. Oke. Tapi Mbak Siska ini kalau jualan kemplangnya tuh jenis kemplang sama kerupuknya itu jenis yang kayak gimana sih? Kalau untuk sekarang nih ada kemplang panggang, namanya kemplang badak kalau Palembang. Ada kemplang anggur, ada kemplang goreng, banyak macam Mbak kayak gitu. Itu dari ikan apa, Mbak? Ada ikan gabus. Sebenarnya dari ikan gabus. Oke. Mana yang paling ribet bikinnya? Kayaknya anggur Mbak. Anggur ya? Iya. Nah, kalau untuk dari harga ya, Mbak ya, itu mulai dari berapa sampai berapa sih? Kalau harga tuh per kilonya di 120.000 Mbak. Itu yang mana tuh? Seluruh. Oh, seluruh. Oh, jadi sama aja. Mau anggur, mau badak, mau goreng tuh 120.000 ya. 120.000. Tapi kita jual di kemasan yang 2 mata Mbak, 2 on. Oh, seperempat ya. Iya, 2 ons itu di harganya di harga 30 Mbak. Harga 30 Iya, ya. Itu mungkin buat yang mau icip-icip dulu Iya, ya. icip-icip Jadi dulu bisa ambil kemasan yang lebih mini dulu gitu ya. Iya, betul Oke. Mbak. Nah, selain untuk promosi, sebenarnya teknologi digital ini kan juga membantu dalam pengelolaan usaha ya. Iya, betul Mbak. Misalnya kayak pencatatan keuangan, stok pemesanan atau pembayaran, dan itu semua dilakukan, Mbak. Insya Allah dilakukan Mbak. Oke. Nah, dalam mencatat digital ini kan lebih mempermudah kita untuk mencatat transaksi kita, menerima pengeluaran dan pemasukan kayak gitu. Sudah tuh untuk membantu kita mengelola usaha tuh lebih profesional lagi Mbak. Oke. Berarti sekarang udah mulai apa nih kayak uang usaha sama uang pribadi rekeningnya udah berbeda. Iya, sudah berbeda. Oke. Nah, selain untuk promosi, gimana pemanfaatan pembayaran digital kayak kris dan lain-lain itu? Apakah ini juga membantu dalam usaha sehari-hari, Mbak? Kalau untuk pembayaran kris itu bagi saya itu sangat membantu sekali Mbak. Jadi pelanggan itu tidak usah membawa uang tunai itu kan. Lebih efektif dan lebih praktis lebih aja itu Mbak. Dan usaha Mbak, apakah kris juga nggak? Kris juga bisa Kris Mbak. juga ya? Iya, Oh, jadi memang sangat memudahkan ya. Tapi ada juga loh Mbak yang bilang kalau kris tuh uangnya agak lama gitu Iya, cairnya. tergantung di banknya Mbak, banknya masing-masing. Tapi ya resiko kita pelaku usaha Mbak kayak gitu kan ya itu. Yang penting kan pelanggannya nyaman kayak gitu Mbak. Ya. Berarti Mbak tuh lebih memilih yang pakai kris dibanding uang cash ya? Iya, Nggak ribet gitu ya nggak Mbak? ribet Mbak. Oke. Nah, kan kerupuk kemplang ini kan salah satu kuliner khas Palembang ya, Sumatera Selatan. Gimana cara membawa produk tradisional seperti kemplang, kerupuk ini agar tetap menarik bagi konsumen di era saat ini nih, Mbak? Ya, kalau menurut saya sih kuncinya tradisi itu harus tetap kita pertahankan Mbak. Mungkin cara memperkenalkannya kita lewat mengikuti zaman aja Mbak kayak gitu. Nah, misalnya rasa dan kualitas itu harus menjadi prioritas Mbak kayak gitu. Ya. Sementara kemasan, branding, foto, video itu harus mengikuti zaman Mbak kayak gitu. Cara mempromosikannya juga kayak gitu. Kita harus mengikuti zaman sekarang dan menarik generasi muda sekarang Mbak kayak gitu. Oke. Berarti Mbak Siska juga kenal sama pelanggan-pelanggan Mbak Siska. Ada yang muda-muda kah gitu? Alhamdulillah ada Mbak. Karena kerupuk kemplang ini bisa dinikmati siapa saja kayak gitu Mbak. Oh ya, tidak berdasarkan umur gitu ya Mbak ya. Siapapun bisa menikmatinya ya. Oke. Baiklah. Nah, kita break dulu ya, nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol masih di Ekonomi Digital, masih bareng Mbak Siska, owner kerupuk kemplang dan catering Elok. Buat yang mau tanya-tanya boleh banget di 0711369977. Bisa juga lewat WhatsApp di 082179279090. Halo Sobat RRI, yuk
Upgrade pengetahuan kita tentang dunia digital. Kita harus cek and recheck dulu. Jadi kayak sekarang ini kan marak banget ya Mas ya influencer saham. Kemudian juga kayak investasi bodong kemarin ya. Nah itu kan marak banget tuh. Setiap Jumat jam 3 sore, kita bakal ngobrolin tren, peluang, dan hal-hal seru seputar ekonomi digital. Kita tahu nih historinya setiap tahun untung banyak. Harga sahamnya Mulai dari bisnis online, teknologi terbaru, hingga tips yang bikin kita makin melek digital. Yuk dengerin Ekonomi Digital. Ada juga yang konten kreator Palembang juga yang sharing masakan Palembang, dia nggak menampilkan wajahnya. Tapi malah viewersnya naik Mbak ya. Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan. Ekonomi Digital. Teh obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sinciapo. Bermula dari nama teh apeng dalam bahasa warga Sinciapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas, yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sinciapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sinciapo yang telah bermukim di kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani. Totalnya Rp143.500 ya Kak. Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa? Kris, bukan QRIS. Hah? Emang iya? Bukannya QRIS? Belum tahu ya. Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, KIRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah KRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya. Ekonomi Digital. Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan. Ekonomi Digital. Baik, kita balik lagi di Ekonomi Digital. Dari Kemplang hingga catering, mengembangkan bisnis kuliner di era digital. Masih bersama Mbak Siska ya, owner kerupuk Kemplang dan juga catering Elok pendengar ya. Nah, kami masih mengajak Anda juga untuk berpartisipasi di 0711369977. Bisa juga ke akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Bahkan mungkin juga bisa langsung ke WhatsApp-nya kami di 082179279090 ya. Nah, kalau untuk cateringnya apakah juga sama gitu Mbak? Penjualannya, pemasarannya kayak yang dilakukan oleh jenis kerupuk dan kemplang ini? Sama Mbak, lewat digital juga. Lewat digital juga ya, oke. Tapi kalau catering itu dari tahun berapa Mbak? Kalau catering itu lebih dari tahun 2017. 2017. Berarti duluan kemplang kerupuknya ya? Iya, duluan kemplang kerupuk. Kenapa akhirnya muncul lah catering ini? Catering itu kan balik tadi kan karena pertama saya tuh kan pernah punya pengalaman tuh di acara hajatan Mbak. Kayaknya kayak hajatan kayak ribet, dan kalau di kampung-kampung tuh kan kayak gitu. Jadi saya tuh pengen meminimalisir kerjaan itu Mbak, gimana supaya nggak ribet. Jadi kalau yang punya hajatan tuh lebih ke konsen untuk
acaranya saja, nggak usah nak mikir ke masakan, biar dibantu dengan catering elok kayak gitu Mbak. Oh gitu. Iya Mbak, kayak gitu. Akhirnya memberanikan diri lah buka itu. Iya, akhirnya. Tapi emang base-nya bisa masak gitu Mbak Siska? Iya, itu bisa masak, bisa dibantu juga dengan iyalah ada chef-chef lah kayak gitu Mbak yang bisa bantu kan kayak gitu. Dan sampai sekarang akhirnya? Iya, alhamdulillah sampai sekarang. Akhirnya ya sampai sekarang. Sungguh mulia ya tujuannya. Oke. Nah, kita balik lagi ke pemasaran digital. Apakah pemasaran digitalnya juga membuka pasar baru di luar Palembang atau bahkan luar Sumatera Selatan? Tadi sebenarnya udah di-spill ya. Iya. Bisa sih, karena memang pelanggan ternyata juga menjangkau dari seluruh kota ya Mbak Siska ya. Tapi gimana cara menjaga cita rasa atau identitas tradisional ini ketika memang produk mulai dikembangkan mengikuti tren pasar? Kalau menjaga cita rasa itu kan kita harus tuh bisa mempertahankan cita rasa dari khas Palembang itu sendiri Mbak, yaitu tanpa mengurangi rasanya kan, yaitu mungkin cara pemasarannya aja kita lebih ke mengikuti zaman kayak itu Mbak. Oke, kalau rasa tuh tetap nggak ada yang berubah? Iya, tetap nggak ada yang berubah Mbak kayak gitu, mungkin lebih ke kemasan, branding atau yang gitu, ngikuti tren Mbak kayak gitu. Oke, tetap otentik ya rasa ya, tetap bagaimana rasanya ya, kerupuk kemplang Palembang lah begitu ya. Iya betul Mbak. Oke. Nah kalau catering ini kan kayak dia kan juga mengandalkan pesanan ya. Nah gimana kalau pas masuk ke media sosial kan pasti itu mengubah cara berkomunikasi juga dengan pelanggan ya Mbak? Iya betul Mbak. Itu gimana tuh? Itu kan dari biasanya kan orang kan pertama-tama lihatnya lewat IG Mbak. Sudah tuh lanjutnya lewat langsung konsultasinya lewat WA kan yaitu. Di situ kita bisa langsung konsultasi dari harga, dari menu, jumlah porsi, tanggal acara dan langsung pesanan kayak gitu Mbak lewat WA kayak gitu. Oh gitu. Oke, baiklah. Baiklah, sebelum kita lanjutkan kembali, saya ingatkan juga ini untuk pendengar semua ya bahwa sudah masuk waktu asar untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Jadi silakan saja untuk yang ingin menjalankan ibadah salat asar, karena saat ini sudah masuk waktu asar untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Nah, kita lanjutkan kembali perbincangan kita nih. Buat yang mau tanya-tanya boleh ya di line telepon 0713699977, 082179279090, bahkan juga bisa langsung ke akun YouTube RRI Persatu Palembang dan juga aplikasi RRI Digital. Ada pertanyaan dari 08228803, tidak disebutkan namanya ya. Apa yang menjadi tantangan Mbak sebagai owner kerupuk kemplang dan juga catering elok ini dalam kegiatan berjualannya di era saat ini Mbak? Oke, silakan dijawab Mbak Siska. Tantangan terbesar ya Mbak. Yang pasti kita tuh kan harus terus belajar Mbak dan terus beradaptasi dengan perkembangan zaman sekarang ini. Sudah tuh kita harus rajin membuat konten, berinovasi dan konsisten. Setiap kita menampilkan suatu produk tentang usaha kita kayak gitu Mbak. Itu aja teman-teman. Tapi kalau misalkan untuk bahan baku tuh lancar Mbak? Alhamdulillah bahan baku tuh ada di pasar-pasar Mbak. Lancar ya, lancar. Jadi enggak apa? Kemungkinan kecil untuk itunya, tidak adanya kayak gitu Mbak. Oke. Baiklah, nah udah dijawab ya. Lanjut lagi, lebih enak zaman sekarang apa zaman dulu kalau misalkan untuk mengenalkan produk gitu Pak? Yang pasti kan lebih enak zaman sekarang Mbak. Kenapa tuh? Karena lewat media sosial kan, jangkauan pasarnya lebih luas lagi kan saya itu. Sampai di luar daerah Sumatera Selatan. Sampai di luar daerah Sumatera Selatan ya. Jadi memang lebih luas di zaman sekarang seperti itu ya. Oke, baiklah. Lanjut lagi pendengar ya di 0821 79279090 atau juga bisa langsung di 0711 369977, bisa juga melalui aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang ya. Tapi kalau misalnya kita berbicara soal tadi kan Mbak Siska sempat menyinggung foto dan video ya. Nah, apakah tren foto dan video makanan di media sosial ini juga sangat begitu berpengaruh gitu dalam menyajikan dan juga mengemas produk itu Mbak? Sangat Mbak, sangat berpengaruh Mbak. Kalau tampilan foto dan video kita sangat menarik kan,
orang tersebut kan jadi penasaran untuk menanyakan produk tersebut kan. Di situ kan dia bisa langsung menghubungi kita via WA tadi Mbak, kayak gitu, tentang nanya-nanya tentang produk kita. Di situ juga kan kemungkinan ada peningkatan untuk penjualan kita kayak gitu Mbak. Oke. Tapi media sosialnya aktif berarti Mbak? Aktif semua alhamdulillah. Alhamdulillah aktif semua ya. Oke. Sejak kapan merambah ke media sosial Mbak? Ya kalau media sosial tuh udah lama Mbak, apalagi IG kan, yaitu sudah mungkin pertama kali usaha dibuka sudah ada media sosialnya Mbak. Oh gitu, sudah ada media sosialnya ya. Ini makin lama suaranya makin kecil ya, kenapa ya? Iya Mbak ya, masih kecil. Santai ya, santai Mbak. Oke. Nah, kurang dekat mic-nya. Gitu ya. Nah, tapi kalau menurut Mbak Siska sendiri, seberapa penting sih data pelanggan untuk UMKM kuliner ini? Data pelanggan sangat penting Mbak, kayak gitu. Data apa nih yang menurut Mbak Siska ya paling berharga untuk membantu menentukan kayak menu, harga bahkan juga promosi atau strategi penjualan gitu? Datanya kayak gitu Mbak. Data pelanggan tuh ya yang pelanggan yang setelah dia memesan itu dia memberikan testimoni untuk produk kami Mbak, kayak gitu. Okay. Itu yang sangat penting Mbak, kayak gitu. Apalagi testimoni yang positif ya. sangat membantu untuk kelancaran usahanya. Langsung di capture itu iya, pasti. langsung. Oke. Nah kan bisnis kuliner ini kan juga banyak ya Mbak ya. Nah gimana nih cara menjaga persaingan bisnis kuliner yang begitu ketat ini gitu? Yang pastikan kita jangan mengubah cita rasa yang kita punya Mbak, kayak gitu. Sudah tuh kan memang persaingan itu kan di zaman sekarang ini kan semakin terbuka Mbak, kayak gitu. Di situ kita harus sebagai pelaku usaha tuh harus berani berinovasi kayak gitu Mbak. Mengikuti tren zaman sekarang kayak gitu. Sudah tuh lebih ke mempertahankan pelanggan yang sudah pernah kayak gitu nah Mbak. Oh gitu. Ya, itu. Oke, jadi kalau misalkan ada yang jual produk yang serupa dengan Mbak Siska nggak masalah gitu ya? Nggak masalah, kan rezeki di tangan Allah. Wah iya sih. Benar. Oke. Ya tapi kan memang kenyataannya seperti itu ya Mbak ya. Kita kan melihat kanan kiri tuh kayaknya dia jualan ini juga nih. Ya kan? Apalagi catering kan Mbak. Kan orang juga banyak pilihan ya mau catering apa gitu kan ya. Oke. Saya bacakan lagi nih WA yang masuk di 082179279090 dari 08217958 sekian. Persaingan bisnis kuliner di media sosial itu kan sangat ketat. Apa yang membuat pelanggan memilih membeli kembali dari suatu usaha itu bukan hanya membeli sekali karena melihat konten viral. Nah, silakan dijawab Mbak. Yang pasti kan dari awal kita tuh dengan pelanggan tuh harus bisa membangun kepercayaan dulu Mbak, yaitu melayaninya dengan baik, itu sudah tuh memberikan kepuasan terhadap pelanggan kayak gitu, terhadap produk kita. Oke, baiklah. Nah, ikut live jualan juga nggak sih Mbak? Tidak Mbak, belum Mbak. Oh belum ya. Oke. Ada rencana untuk live jualan? Ada rencana. Ada rencana. Terus kenapa belum live jualan Mbak? Mungkin belum ada waktunya kali Mbak. Wih, sibuk sekali ya. Oke deh. Lanjut lagi nih, silakan pendengar ya untuk mau tanya-tanya di 0711369977 di 082179279090. Tapi menurut Mbak Siska sendiri UMKM saat ini nih masih bisa berkembang nggak sih tanpa memanfaatkan digitalisasi? Masih bisa Mbak. Tapi kalau kita tanpa memanfaatkan digitalisasi itu kan akan lebih sulit untuk berkembang kan dibandingkan pelaku usaha yang memakai digital kayak gitu. Jadi kayak ketinggalan begitu ya? Iya, kayak ketinggalan kayak itu. Udah tuh kan kalau pelaku usaha yang pakai cara lama itu ya harus sabar untuk berproses dulu Mbak kayak gitu. Iya. Berapa lama Mbak berprosesnya itu? Ya tergantung kesabaran kita Mbak, nama proses kan. Kalau Mbak Siska kan ngalami juga nggak sih? Yang sangat mengalami. Berapa tahun lah? Sekitar 5-4 tahun lah kayak gitu. 4-5 tahun ya. Oke, baiklah.
Nah, jadi balik lagi ke testimoni ya. Pernah nggak mendapatkan testimoni negatif, bahkan mungkin juga komplain ya di media sosial? Sangat pernah Mbak. Yang namanya komplain itu kan pasti adalah kita temui ya di setiap usaha kita kan kayak gitu. Tapi kan kita jangan langsung emosi atau defensif dulu kan untuk menanggapinya. Ya itu juga menjadi masukan tentang usaha kita. Jadi kita tahu bagaimana apa usaha kita itu yang perlu kita tingkatkan dan kita buat lebih baik lagi kayak gitu Mbak. Oke. Berarti mengubahnya menjadi evaluasi untuk bisnis ya Mbak ya. Gimana cara menghadapi komplain ini Mbak? Apa yang Mbak Siska lakukan? Ya yang pertama kita dengar dulu Mbak. Kedengar dulu kan yaitu. Sudah tuh kalau memang ada niatnya kita minta maaf kan gitu yaitu Mbak yaitu. Ya yang namanya usaha tuh ya resikonya ketika ada yang negatif atau komplain. Kesel selain rugi. Oh gitu ya. Tapi kalau misalkan komplain-komplain kayak gitu, produknya diganti atau cuma sekadar dengarkan saja masukannya? Ya kalau masih kecil ya mungkin bisa saling ngerti dulu. Kalau besar kita ganti ya Mbak itunya. Ya kesalahannya kayak gitu. Tapi ada nggak sih Mbak momen ketika pengen merasa berhenti berusaha? Ada juga sih Mbak, nama B manusia kan kayak itu ada. Pas kapan tuh Mbak? Ada Pas ngerasa kayak apa gitu? Ada model jenuhnya kan kayak gitu Mbak. Ya mungkin di satu masa saat pemasaran lagi sepi kayak gitu Mbak, yaitu saat lagi ya namanya naik turun mental kayak gitu Mbak. Gitu ya, itu aja Mbak. Jadi pernah ada ngerasa momen? Iya. Nah, waktu COVID gitu? Waktu COVID juga kan, tapi masih berguyur lah dikit-dikit kayak gitu Mbak. Masih terus berjalan kan kayak gitu. Oke. Mana yang paling sulit Mbak? Mendapatkan pelanggan pertama atau membuat mereka menjadi pelanggan tetap? Membuat mereka menjadi pelanggan tetap. Itu paling sulit ya? Paling sulit. Oke. Mempertahankan itu lebih sulit. Lebih sulit ya. Nah, ketika pesanan meningkat, apa tantangan yang justru tidak terlihat oleh pelanggan tetapi sangat terasa bagi pemilik usaha? Ketika apa itu Mbak? Ketika pesanan meningkat ya. Ya. Apa tantangan yang justru tidak terlihat oleh pelanggan? Pelanggan tuh kan nggak mau tahu ya. Nah, yang sebenarnya dirasain oleh owner apa gitu ketika pesanan meningkat? Ya, ketika pesarannya meningkat, apa sih tantangan yang justru nggak terlihat nih oleh pelanggan gitu? Apakah owner begadang gitu kan ya 2 kali 24 jam dalam mempersiapkan produk gitu? Oh iya, ketika ini apa peningkatan ya sulitnya mencari bahan baku Mbak, misalnya kekurangan kan kayak gitu Mbak. Sementara pelanggan masih mau harus ada produknya kayak gitu. Sudah tuh kan harus begadang Mbak gitu menyiapkannya kan ya itu. Oke. Tapi kalau misalkan pas momen Lebaran ya Mbak ya, itu memang begadang juga nggak sih? Tidak juga Mbak kayak gitu, karena diatur waktunya kan kayak gitu. Oh diatur waktunya ya, oke. Berarti paling lama lemburnya sampai jam berapa? Kalau lembur tuh sampai jam 8 malam sudah Mbak kayak gitu. Oh gitu, berarti Mbak Siska tuh emang nyetok produk banyak? Iya. Oh gitu. Nah kalau hari-hari biasa produk tuh laku terjual berapa banyak Mbak? Kalau hari biasa tuh paling 100 kilo Mbak lakunya Mbak. Setiap hari? Iya setiap hari. Tidak juga. Giliran lagi banyak pesanan aja Mbak itu. Tapi kalau misalnya pas momen Lebaran? Kalau momen Lebaran tidak bisa dihitung Mbak. Paling banyak lebih ya? 1 ton ya? Wow. Lebih. Oke, tapi open reseller juga nggak sih? Iya, saya open reseller juga. Makanya mungkin banyak juga pelanggannya yang datang dari reseller itu ya Mbak ya? Oke, baiklah kalau begitu ya. Saya tanyakan lagi, nah kan banyak UMKM ini kan berlomba-lomba membuat konten ya. Nah kalau menurut Mbak Siska, apa yang lebih penting nih? Konten yang viral atau konten yang mampu menghasilkan transaksi? Konten yang viral Mbak.
Viral. Kalau viral itu pasti ada transaksi kan kayak itu. Oh, kalau viral pasti ada transaksi ya. Oke. Kalau transaksi itu belum tentu viral kayak gitu, Mbak. Gitu ya. Kayaknya pengalaman ya. Tapi gimana Mbak cara membangun kepercayaan pada pelanggan secara online ini? Kita bisa menampilkan produk itu semenarik mungkin, Mbak, bisa membuat konten, bagaimana cara membuat produk kayak gitu, Mbak, bagaimana cara pengemasannya kayak gitu. Di situ kita bisa membangun kepercayaan kepada konsumen kayak gitu. Oke ya. Apalagi nih misalnya konsumen ini pertama kali belum pernah mencicipi produk Mbak gitu kan ya. Pasti yang dilihatnya kan Kabelnya kesenggol kayaknya. Ah ya, kabelnya kesenggol. Pasti yang dilihatnya kan Masih kesenggol tuh Kak Agus. Sebentar ya. Lanjut aja Mbak ngobrol aja. pastikan yang dilihatnya kan foto dan video, Mbak. Oh, pasti yang dilihat. Pesanan lewat media sosial kan. Jadi kalau misalkan foto sama videonya bagus, mudah-mudahan bagus juga gitu transaksinya gitu ya. Oke, baiklah. Kayaknya mic-nya tahu Mbak Siska malu-malu makanya jadi di prank dulu sama mic-nya. Sama mic. Iya. Oke. Nah, kalau sebuah konten tuh mendapatkan views yang banyak ya, tapi nggak menghasilkan penjualan, apakah konten tersebut tetap bisa dianggap berhasil? Kontennya tentang apa dulu, Mbak? Dia tentang produk ya, tentang penjualan. Tentang penjualan. Belum tentu, Mbak. Mungkin dia lebih lebih maksimal lagi buat kontennya kan supaya lebih dipercaya oleh pelanggan ya kayak gitu, Mbak. Oke. Ya mungkin kita evaluasi ada kekurangannya dari konten itu, Mbak, kayak gitu. Oke. Berarti walaupun yang lihat banyak, belum tentu juga itu bisa menghasilkan transaksi. Iya. Oke. Tapi menurut Mbak Siska penting nggak sih personal branding? Sangat penting, Mbak, personal branding tuh. Sangat penting ya. Iya. Jadi kan orang tahu produk apa yang lagi kita jual kan, yang akan kita pasarkan. Oke. Berarti kalau Mbak Siska juga menampilkan personal brandingnya gitu? Iya, berusaha personal branding terus, Mbak, kalau pelaku usaha ini kan. Ya. Kalau enggak kenapa emang ya, Mbak? Ya orang mana tahu kita jualan apa, Mbak. Oke. Iya. Tapi apa sih Mbak sisi tersulit dari menjaga bisnis kuliner ini biar tetap menghasilkan keuntungan? Ya. Misalnya nih bahan baku kan juga kadang naik gitu. Nah, gimana nih? Yang pastikan kita kesulitannya di saat banyak pesanan, harga bahan baku naik, Mbak, sudah tuh yang kesulitan yang kedua tuh mempertahankan cita rasa. Yang awalnya orang tadi suka dengan rasa ini kayak tiba-tibanya berubah, karena itu yang mempertahankan cita rasa itu, Mbak, yang lebih sulit. Oh, gitu. Oke. Baiklah, kalau pengalamannya Mbak Siska sendiri yang tersulit dalam menjaga bisnis kuliner ini, tapi tetap harus ada untungnya nih gitu, apa? Yang tersulitnya gitu apa, Mbak ya? Apa? Apakah sama juga kayak misalnya harus tetap menjual produk dengan harga yang sama ya? Naik tapi ya. Kita jualnya tetap sama. Bahan baku tapi harga jualannya tetap sama, Mbak. Iya. Bahan baku naik tapi harganya tetap sama kayak gitu. Itu pusing nggak sih ya? Sangat pusing, Mbak, itu karena kan ada gaji karyawan. Nah, ya ada gaji karyawan. Ya. Terus nanti ukurannya misal kayak kemplang, ukurannya tuh dikecilin apa enggak? Enggak loh, Mbak. Tetap ya? Tetap, karena orang taunya kan segitu, Mbak, ukurannya kayak gitu, timbangannya, tampilan produknya kan kayak gitu, Mbak. Oke, baiklah kalau begitu ya. Oke, baiklah, kita break lagi dulu, nanti kita balik lagi masih di Ekonomi Digital, masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ma, lihat deh, Papa dapat pesan dari kurir. Katanya ada paketan besar buat kita. Tapi harus cek foto resinya dulu di aplikasi ini. Formatnya APK sih, tapi kelihatannya penting. Tunggu dulu, Pak. Perasaan kita nggak ada pesan barang minggu ini. Jangan asal dibuka, nanti itu cuma modus penipuan. Paling ini hadiah kejutan. Sudah ya, Papa klik dulu biar cepat sampai paketnya. Loh, kok layar HP-nya jadi putih semua begini? Ma, HP Papa tidak bisa dipencet sama sekali.
Aduh, ini ada SMS dari bank. Saldo tabungan kita terdebit otomatis berkali-kali. Mah, uang kita dikuras orang. Itulah Pak, sudah dibilang jangan klik sembarangan. Itu tadi aplikasi jahat yang mencuri data pribadi kita. Waspadalah kejahatan cyber. Kini masuk ke ruang pribadi Anda melalui pesan singkat. Lindungi data Anda, lindungi keluarga Anda. Saring sebelum sharing. Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif? Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes. Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh. Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan. Betul. Ekonomi digital. Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan. Ekonomi digital. Masih di Ekonomi Digital, pendengar, masih bersama owner dari Kerupuk Kemplang dan Catering Elok ya, yang pasti emang belum dinyalain, Mbak. Yang masih bareng Mbak Siska ya di sini. Lanjut lagi kita ngobrol ya Mbak Siska ya. Iya. Oke. Nah, ini di segmen terakhir tadi kan sudah disampaikan bahwa UMKM kuliner sebenarnya saat ini masih bisa berkembang tanpa manfaatan digitalisasi, tapi ya ada kemunduran gitu ya Mbak ya. Enggak cepat ini. Enggak cepat pemasarannya. Benar, pemasarannya. Nah, sekarang saya tanyakan apa tantangan terbesar ketika membawa bisnis kuliner tradisional atau usaha yang sudah berjalan secara konvensional ini ke dunia digital? Tantangan terbesarnya adalah yang pasti kita harus bisa belajar dan beradaptasi, Mbak. Gitu. Seperti membuat konten, berinovasi dan berkomunikasi di media sosial tuh dengan lebih baik lagi kayak gitu. Terus mengikuti tren dan tetap konsisten untuk upload produk kayak gitu, Mbak. Tantangan terbesarnya kayak gitu. Tantangan terbesarnya. Nah, kalau kita bicara persaingan ya, apakah digitalisasi ini justru membuat UMKM semakin mudah berkembang atau malah membuat persaingan semakin besar? Semakin berat gitu? Dua-duanya, Mbak. Dua-duanya gitu, ya. Mudah berkembang ya, dari semakin bersaing juga semakin terbuka kayak gitu, Mbak. Oke. Tapi kalau misalnya Mbak Siska sendiri menganggap persaingan itu seperti apa sih? Persaing itu adalah tantangan bagi aku, Mbak. Tantangan untuk kita belajar kan kayak itu. Tantangan untuk bisa kita kalau bisa kasih info kan kayak itu dengan teman kita kayak gitu ya. Ya semakin kita menganggap itu tantangan, berarti kita semakin belajar, semakin tahu ilmu apa yang kurang yang ada pada diri kita kayak gitu, Mbak. Oh gitu. Ya, Oke. Tapi kalau Mbak Siska sendiri mendapatkan ilmu-ilmu itu dari mana aja sih, Mbak? Dari media sosial kebanyakan. Dari media sosial. Iya. Oke. Berarti misalnya lagi scroll apa terus dapat terus diterapkan gitu ya. Oke. Nggak ada mentor khusus gitu? Kadang-kadang ikut pelatihan juga sih, Mbak, kayak gitu tentang ilmu marketing kan yaitu tentang psikologi kan yaitu kadang ada juga lah mentor-mentor kayak gitu, Mbak. Oke, diterapkan jadi ya. Oke. Berarti semakin banyak sebenarnya ilmu-ilmu saat ini ya yang bisa diterapkan gitu ya. Lebih mudah kita belajarnya dengan ada media sosial ini, Mbak. Lebih banyak mudah info. Ya. Lebih mudahnya tuh ngerasa apanya yang mudah tuh? Misalnya kita apalagi AI, Mbak, apalagi kita pengen informasi apa ya kita buka aja AI kayak gitu, Mbak. Lebih banyak kan di situ kan ya.
Oh gitu. Nah, saya akan bacakan dulu ini pertanyaan yang masuk di YouTube Pro 1 Palembang ya. Dari Nurmala Dewi. Hai, Assalamualaikum Mbak, mau tanya nih Mbak, gimana cara Mbak kalau bahan baku untuk kemplang atau kerupuknya itu ada kenaikan apa, ini berpengaruh untuk harga, bagaimana mengatasinya? Silakan dijawab. Oke. Iya, kalau ada kenaikan bahan baku tuh kan yang pasti kan untuk menaikkan harga tuh kita lihat juga pesaing kita Mbak, lihat juga di lingkungan kita yang jual sama kayak gitu, naik atau tidak. Kalau selagi itu masih belum bisa untuk dinaikkan, ya jangan dinaikkan dulu nanti kan kayak gitu Mbak. Nanti pelanggannya jadi keberatan kayak gitu Mbak. Oke, udah dijawab ya pertanyaannya ya. Oke. Kalau menurut Mbak Siska, apa sih kesalahan yang pernah dilakukan dalam pemasaran digital dan akhirnya menjadi pelajaran penting sampai sekarang? Kalau menurut aku tuh kan digital itu kadang wong tuh kan hanya jual produk saja Mbak, dimanfaatkannya tuh tanpa informasi yang lebih dalam tentang produk itu, misalnya cara buatnya, cara kemasannya kan, yaitu cara masarkannya kan. Kita kan harus memberikan ilmu yang lebih banyak lagi untuk pelanggan kayak gitu, Mbak. Oke, baiklah. Jadi kalau harus ada sharing kayak tips-tips iya, gitu, tips-tips, gitu ya, cara bikin membuat gitu ya, konten-konten yang emang nggak apa-apa Mbak? Ya nggak apa-apa Mbak, karena itu kan sudah di zaman sekarang ini untuk meyakinkan pelanggan kan Mbak. Oh, kalau kita buat sendiri loh produknya gitu. Iya. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, terakhir nih Mbak Siska, apa yang mau disampaikan kepada pendengar, mungkin juga pemirsa RRI terkait dengan apa yang sudah kita bicarakan? Mungkin ada kalau menurut aku sih, kalau untuk memulai suatu usaha tuh mulai aja dulu Mbak, kayak gitu. Jangan merasa terlambat untuk belajar ilmu digital. Mulai aja dulu dengan yang sederhana kayak gitu, mulai dari WhatsApp bisnis, Instagram dan TikTok kan kayak itu. Kalau pengalaman aku pribadi tuh, aku tuh megang 3 konsep Mbak dalam hidup aku, dalam membuka usaha itu. Ya, yang pertama itu aku tuh kalau nak menaikkan omset itu, kita harus ubah mindset dulu Mbak. Mindset kita harus lebih positif dulu. Yang kedua, energi kita positif harus. Yang ketiga, jaga jarak dengan lingkungan yang toksik. Woi deh, yang ketiga itu penting ya. Oke. Iya itu Mbak. Oke, baiklah. Nah, dicatat ya pendengar ya, itu tips dari Mbak Siska ya. Oke, baik. Mbak Siska, makasih banyak ya udah sama-sama. Udah sharing informasi ke pemirsa dan juga pendengar RRI di sore hari ini. Sukses selalu untuk perjalanan bisnisnya ya, Amin. Kemplang dan juga catering Elok. Ya, kalau misalkan orang mau pesan kemana nih Mbak hubunginya? Bisa di IG-nya di Elok Catering Palembang. Elok Catering Palembang. Kalau di WA-nya di 0852 79535406. Oke. Baiklah, nah, jadi bisa ke sana ya pendengar ya. Oke, kita akhiri perbincangan kita sore hari ini. Terima kasih banyak Mbak Siska. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik pendengar, terima kasih juga untuk kalian yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan ekonomi digital sore hari ini, dari Kemplang hingga catering, mengembangkan bisnis kuliner di era digital bersama owner kerupuk Kemplang dan catering Elok Siska ya, baru saja menemani Anda di sore hari ini. Sekian ekonomi digital untuk hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Selanjutnya kami akan hadirkan Warta Belajar Sumba. Ekonomi digital. Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan. Ekonomi digital.